Fakta kisah nyata. Nabila terpaksa meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan sekolah di sebuah sekolah pertanian atas keinginan ayahnya. Namun karena jarak yang tidak memungkinkan, ia harus tinggal di sebuah asrama putri. Asrama itu hanya dihuni oleh seorang penjaga bernama Bu Ratna dan 20 siswi lainnya. Sekilas tempat itu terlihat biasa saja. Namun sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, ibunya langsung merasakan sesuatu yang aneh. Saat berpamitan, ia hanya berpesan satu hal pada Nabila, agar rajin beribadah dan selalu berhati-hati. Hingga suatu malam, obrolan bersama teman-temannya terasa aneh. Mereka bilang setiap kali ada penghuni baru, penunggu di asrama itu akan mulai berisik, terutama setelah jam 1 malam. Nabila hanya tertawa kecil, semua itu tidak membuatnya peduli dengan apapun tentang hal mistis di asrama. Sampai suatu hari, mendekati masa kelulusannya, sekitar jam 4 subuh, Nabila terbangun untuk pergi ke toilet dengan mata masih setengah terbuka. Ia berdiri di depan pintu kamarnya selama beberapa detik, dan di saat itulah ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok seorang perempuan menghadap ke arah Nabila. Nita terdiam, ia hanya menganggap itu halusinasi. Ia memilih masuk kembali ke kamar dan melupakan semuanya. Namun beberapa hari kemudian, kejadian itu terulang Sabtu sore saat sebagian besar penghuni pulang ke rumah. Masing-masing asrama terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Hanya tersisa Nabila, Tari, dan Emma Saat Nabila menutup pintu belakang, matanya kembali menangkap sosok yang sama berdiri di depan kamar mandi yang sudah lama rusak. Ia bahkan tetap mandi seperti biasa, namun aroma bau-bau busuk tiba-tiba tercium sangat kuat. Sumbernya terasa berasal dari kamar mandi rusak. Di sebelah lalu, perlahan terdengar suara perempuan yang sedang bersenandung, pelan, lembut seperti terbawa angin. Nabila membeku. Tanpa berpikir panjang, ia mempercepat mandinya dan keluar secepat mungkin. Namun ia tetap memilih diam, tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Seminggu kemudian Nita jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi. Ambu yang panik memutuskan keluar untuk membeli obat, meninggalkan Nita sendirian di kamar dalam kondisi setengah sadar. Nabila tertidur, dan di dalam tidurnya ia melihat sesuatu. Seorang wanita hamil duduk sambil bersenandung lagu yang sama, persis seperti yang ia dengar di kamar mandi. Nita terbangun, dan saat matanya terbuka, sosok itu sudah ada di depan wajahnya. Aku benar-benar ada. Nita ingin berteriak dan bergerak, tapi tubuhnya tidak merespon sampai semuanya tiba-tiba gelap. Ketika ia sadar kembali, Ambu berkata bahwa tadi ia menemukan Nita pingsan di ruang depan, dan Nita sama sekali tidak ingat pernah keluar dari kamarnya. Beberapa hari setelahnya, Nita kembali terbangun untuk ke toilet. Namun langkahnya terhenti pintu belakang, bergerak sendiri mencengkram bagian pintu seolah mencoba membuka paksa dari luar. Nabila ngocak kaget. Teman-teman lainnya terbangun dan langsung menghampirinya. Ketika ditanya, Nita hanya menunjuk ke arah pintu belakang, dan ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena ia tahu tidak semua orang akan percaya. Kebenaran akhirnya terungkap setelah mereka mendatangi Nenek Siti, yang sudah puluhan tahun menjadi warga di desa itu. Nenek Siti seperti sudah tahu maksud kedatangan kami. Dengan tatapan serius, ia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sosok itu bukan hal baru, semua penghuni asrama pernah melihatnya, namun mereka memilih diam. Dan dari semua penghuni, Nabila adalah target utamanya, karena hanya Nita yang tidak percaya. Sosok itu bernama Nimas. Puluhan tahun yang lalu, tempat berdirinya asrama itu adalah rumahnya. Ia, seorang pegawai negeri, hidup bersama suaminya di sebuah rumah hingga suatu malam, tanah longsor datang tanpa peringatan. Rumah itu hancur, tertimbun bersama seluruh isinya, termasuk Nimas, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Sejak saat itu, ia tidak benar-benar pergi. Senandung yang didengar Nabila adalah lagu yang sering ia nyanyikan untuk anaknya. Aroma harum bayi adalah bayangan dari kehidupan yang tidak sempat ia jalani. Baginya tempat itu masih rumahnya, dan siapapun yang tinggal terlalu lama akan merasakan kehadirannya. Setelah kelulusannya, asrama itu akhirnya dikosongkan. Bangunan itu diubah menjadi gudang. Penyimpanan atas saran dari Nenek Siti.